Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sunarko dalam pemecahan masalah pembelajaran kimia. Pemecahan masalah pembelajaran kimia untuk saat ini kita fokuskan pada konsep pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Deskripsi permasalahan. Materi pembelajaran kimia tentang pergeseran kesetimbangan oleh perubahan konsentrasi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami oleh sebagian besar siswa. Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal yang berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan. Akar permasalahan. Walaupun siswa sudah mencoba memahami konsep secara literasi, namun sebagian besar siswa masih belum bisa memahaminya. Ditambah saat siswa diberi beberapa soal latihan, masih saja siswa menjawab salah. Alternatif solusi. Di sini saya bertanya pada siswa mengenai kesulitan apa yang dialaminya saat memahami konsep pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Kedua, saya mencoba berdiskusi dengan siswa sambil menggunakan alat peraga yang saya buat sebagai media ilustrasi pemahaman konsep tersebut. Prinsip pergeseran kimia adalah azas Lee-Catili, yang bunyinya, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Di sini saya ilustrasikan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika dalam suatu reaksi kesetimbangan ada zat A bereaksi dengan zat B bersetimbangan dengan zat C dan D. Untuk zat A dan B, ini ada di ruas kiri. Di ruas kiri kita sebut sebagai zat reaksi atau reaktan. Lalu untuk zat C dan D, itu posisinya ada di ruas kanan, yang kita sebut sebagai hasil reaksi atau produk. Pada kondisi pertama, keadaan awal, jika konsentrasi zat ruas kiri atau reaktan ditingkatkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah ruas kanan. Sehingga dalam keadaan akhir reaksi, konsentrasi zat yang ada di ruas kanan atau produk akan bertambah. Baik, mari kita perhatikan alat peraga yang Bapak buat. Bahannya cukup sederhana, terdiri dari selang plastik yang ujungnya Bapak beri corong dari tutup botol bekas. Nah, di sini Bapak isi, sebelah kiri ini Bapak isi dengan minyak goreng. Lalu yang ini adalah air yang Bapak beri warna hijau, ya. Nah, kita akan perhatikan keadaan setimbang itu kita ilustrasikan di tengah ini. Jadi, perbatasan antara air dan minyak itu kita anggap di sini adalah titik kesetimbangannya. Adapun untuk faktor pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh faktor pengaruh konsentrasi bisa kita ilustrasikan dengan alat peraga ini. Jadi, jika suatu zat kita tambahkan di ruas kiri, dari ruas kiri, maka kondisi kesetimbangan ini akan bergeser ke arah kanan.
Dengan pergeseran ke arah kanan mengakibatkan zat, produk, atau hasil reaksi akan bertambah banyak. Selanjutnya mari kita coba. Bapak akan menambahkan zat yang berwarna hijau dari ruas kiri. Kita suntikan zat ini. Ya. Coba diperhatikan untuk titik setimbangan ini, dia akan bergerak ke arah mana. Baik, Bapak tambahkan sedikit demi sedikit. Kalian perhatikan. Nah, ada pergerakan ke arah kanan. Ini menandakan bahwa jika konsentrasi zat di ruas kiri atau pereaksi ditambah, maka pergeseran setimbangan akan ke arah kanan, mengakibatkan produk zat di ruas kanan akan bertambah. Kondisi kedua. Keadaan awal, jika konsentrasi zat ruas kanan atau produk kita tingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kiri, yang mengakibatkan zat di ruas kiri, yaitu reaktan A dan B, akan mengalami penambahan konsentrasi. Untuk berikutnya, mari kita perhatikan bagaimana jikalau zat dari arah kanan sebelah sini kita tambahkan konsentrasinya. Baik, kita masukkan dari ruas kanan, Bapak tambahkan beberapa tetes minyak. Nah, kita perhatikan arah pergerakan dari setimbangan tersebut. Dia akan bergerak ke arah kiri. Nah, di sini terlihat pergeseran setimbangan akan bergerak ke arah kiri. Artinya, konsentrasi zat di ruas kanan ditambahkan, pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Sehingga, zat yang ada di ruas kiri akan bertambah konsentrasinya. Hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Dari hasil dialog siswa, ternyata siswa mengalami kesulitan dalam hal memetakan keadaan yang terjadi saat awal, proses, dan akhir reaksi kesetimbangan. Yang kedua, hasil diskusi dengan siswa, ternyata dengan bantuan alat peraga yang dibuat guru, bisa membantu siswa dalam mengilustrasikan konsep pergeseran setimbangan yang disebabkan oleh faktor perubahan konsentrasi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.